Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, ahli pertama fisioterapi di unit kerja RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Angkatan 207 Kelompok 2 di bawah bimbingan Coach Ibu Titik Kristinawati SPDI MA dan mentor Bapak Adam bin Galana SFT PSU serta penguji Ibu Agnes Bau SIP. Saya akan menyampaikan laporan aktualisasi selama 1 bulan di instalasi rehabilitasi medik RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Selamat menyaksikan. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang didirikan pada tahun 1941. Terletak di Jalan Muhammad Hatta nomor 19, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan visi rumah sakit mandiri dan terdepan menuju masyarakat Nusa Tenggara Timur sejahtera. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang terdapat beberapa jenis pelayanan, salah satunya pelayanan rehabilitasi medik. Pelayanan rehabilitasi medik ini melibatkan beberapa tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis rehabilitasi medik, fisioterapis, terapis okupasi, dan terapis wicara. Selama masa orientasi, kurang lebih 3 bulan, saya menemukan beberapa isu yang setelah dianalisis, diambil satu isu untuk diangkat, yaitu belum optimalnya penyampaian home program kepada pasien di instalasi rehabilitasi medik RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Isu ini terkait dengan uraian tugas saya sebagai fisioterapis, yaitu penyuluhan dalam bidang kesehatan atau pencegahan kelainan aktivitas gerak dan fungsional. Setelah dianalisis, penyebab utamanya adalah kurangnya panduan home program yang menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, pada kegiatan aktualisasi ini, saya melakukan optimalisasi home program melalui video interaktif kepada pasien di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Berikut saya akan menampilkan satu persatu rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Kegiatan pertama, melapor diri dan konsultasi dengan mentor, kepala ruangan fisioterapi mengenai rancangan aktualisasi. Kegiatan ini saya lakukan mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Tahapan kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 7 Oktober sampai dengan 11 Oktober adalah menyiapkan rencana kegiatan aktualisasi yang kemudian pada tanggal 12 Oktober saya meminta kesediaan mentor, kepala ruangan fisioterapi untuk melakukan konsultasi rancangan dan kegiatan aktualisasi melalui pesan WhatsApp. Pada tanggal 12 Oktober 2022, setelah disepakatinya jadwal untuk berkonsultasi terkait rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan, kemudian saya memaparkan rencana dan tahapan kegiatan kepada mentor. Lalu kemudian saya meminta arahan penyempurnaan dan masukan dari mentor. Ada beberapa hal yang dikoreksi mentor terkait redaksi kata pada judul isu yang dipilih, akar penyebab masalah, dan gagasan pemecah masalah yang harus ditambahkan. Lalu, saya menampung arahan dan masukan yang diberikan oleh mentor, kemudian melakukan perbaikan pada draft rancangan aktualisasi yang telah saya buat sebelumnya. Setelah draft revisi rancangan aktualisasi diperiksa kembali dan disetujui oleh mentor, kemudian saya meminta persetujuan mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi melalui lembar persetujuan yang telah ditandatangani. Kegiatan 2. Berkoordinasi dengan rekan kerja. Kegiatan ini saya lakukan mulai tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022. Sebelumnya,
pada tanggal 15 Oktober 2022, saya meminta kesediaan rekan kerja untuk melakukan koordinasi melalui grup WhatsApp Fisioterapi RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes. Kemudian, dimulai pada hari yang sama, tanggal 15 Oktober hingga tanggal 20 Oktober 2022, saya melakukan diskusi dengan rekan kerja di instalasi rehabilitasi medik RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dengan memaparkan rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Setelah memaparkan rancangan dan berdiskusi, saya meminta saran dari rekan kerja. Kemudian, pada tanggal 20-22 Oktober, ada beberapa saran yang diberikan oleh rekan kerja yang kemudian saya tulis dan tampung dalam satu catatan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan video interaktif. Kegiatan 3. Merancang video interaktif panduan home program. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022. Pada tanggal 22 Oktober, kegiatan yang saya lakukan adalah mengumpulkan materi atau referensi untuk setiap jenis kasus yang akan dibuatkan video panduan latihan. Materi atau referensi diambil dari e-book, jurnal, maupun bahan ajar fisioterapi. Kemudian pada tanggal 23 sampai 24 Oktober, kegiatan yang saya lakukan adalah membuat rancangan skenario yang akan digunakan sebagai acuan pembuatan video interaktif. Materi video diambil dari kumpulan referensi yang pada tahap sebelumnya telah dikumpulkan. Lalu, pada tanggal 25 Oktober dilakukan konsultasi kepada mentor mengenai isi materi. Saran yang diberikan mentor adalah menambahkan penjelasan alasan menampilkan video home program pada awal video. Kegiatan 4. Membuat video interaktif panduan home program. Kegiatan ini dimulai tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan 5 November 2022. Sebelum memulai proses perekaman video, pada tanggal 26 Oktober 2022, saya mempersiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan seperti hard copy rancangan skenario, kamera, laptop, mikrofon, dan lainnya. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2022, setelah semua alat dan perlengkapan untuk perekaman video telah siap, kemudian perekaman video sesuai dengan rancangan skenario pun dilaksanakan. Setelah semua potongan video latihan untuk 5 kasus telah selesai direkam, kemudian pada tanggal 28-31 Oktober dilakukan pengolahan dan pengeditan video menggunakan software editing yang telah disediakan sebelumnya, yaitu website animaker.com untuk pembuatan video animasi dan aplikasi CapCut untuk mengedit keseluruhan video. Setelah konten telah selesai dibuat, kemudian pada tanggal 1 November, saya mengkonsultasikan draft video yang telah saya buat kepada mentor dan meminta saran perbaikan. Mentor memberi masukan untuk menambahkan prolog atau pembukaan pada video yang telah dibuat. Kegiatan 5. Mengunggah video interaktif panduan home program. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 2 November 2022 sampai 4 November 2022. Setelah merevisi video sesuai saran dan masukan oleh mentor, yang kemudian telah disetujui mentor, kemudian pada tanggal 2 November 2022, saya meminta persetujuan untuk mengunggah di channel YouTube Fisioterapi RM RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Lalu setelahnya, pada tanggal 3 November 2022, saya menyiapkan draft final video yang akan diunggah dalam satu file dan juga menyiapkan channel YouTube Fisioterapi RM RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Kemudian, pada tanggal 4 November 2022, saya mengupload di YouTube channel Fisioterapi RM RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang satu persatu video tadi. Kegiatan 6. Sosialisasi dan simulasi kepada pasien dan rekan fisioterapis. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 5 November 2022 sampai dengan 12 November 2022. Setelah seluruh video terupload pada YouTube channel Fisioterapi RM RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, kemudian pada tanggal 5-6 November 2022, saya mempersiapkan materi sosialisasi cara pengaksesan YouTube channel yang akan disampaikan kepada pasien atau keluarga pasien, serta kepada rekan fisioterapis dan membuat kuesioner efektivitas penggunaan video interaktif di Google Form lalu menyatukannya dalam bentuk selebaran.
Lalu, selanjutnya, setelah materi sosialisasi selesai, pada tanggal 7 sampai dengan 12 November 2022, saya membagikannya kepada pasien dan selanjutnya saya melakukan sosialisasi secara personal kepada pasien atau keluarga pasien saat selesai mendapatkan penanganan fisioterapi, saat menunggu antrian, dan juga di ruang rawat inap. Lalu, pada saat yang sama, tanggal 7 sampai 12 November, setelah melakukan sosialisasi, saya meminta waktu kepada pasien atau keluarga pasien untuk melakukan simulasi secara langsung, cara mengakses video interaktif panduan home program. Kegiatan 7. Evaluasi kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini dilakukan mulai dari tanggal 7 November 2022 sampai dengan 13 November 2022. Setelah sosialisasi pada tanggal 7 sampai 12 November 2022, saya membagikan link kuesioner dan meminta kesediaan pasien atau keluarga pasien untuk mengisi kuesioner. Link tersebut tertera pada selebaran cara mengakses video yang saya cantumkan beserta. Lalu, setelah itu, pada tanggal 10 sampai 12 November 2022, saya meminta kesediaan kepala ruangan dan rekan kerja untuk memberikan testimoni terkait video interaktif panduan home program dan meminta izin untuk merekam melalui video. Lalu setelahnya, pada tanggal 13 November 2022, saya mengumpulkan hasil kuesioner yang ada di Google Formulir dalam bentuk spreadsheet dan juga hasil testimoni sebagai bahan evaluasi. Kegiatan 8. Penyusunan laporan hasil kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 12 November 2022 sampai dengan 19 November 2022. Setelah seluruh kegiatan aktualisasi selesai, saya mulai menyusun laporan aktualisasi yang kemudian setelah laporan aktualisasi selesai, saya mengkonsultasikannya kepada mentor dan tutor dan meminta saran perbaikan. Saya mendapatkan banyak saran dan masukan dari tutor terkait penulisan laporan. Lalu, setelah meminta masukan dan saran, saya kemudian melakukan revisi sesuai dengan arahan tutor. Setelah itu, saya mencetak draft final laporan aktualisasi yang telah direvisi. Kemudian, setelah draft final laporan aktualisasi selesai, saya meminta persetujuan mentor untuk melakukan ujian hasil aktualisasi. Menurut saya, dalam hal ini Uswatun Hasanah sarjana fisioterapi dengan judulnya yaitu optimalisasi home program melalui video interaktif kepada pasien di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Johannes itu menurut saya cukup efektif. Namun dalam hal ini bukan berarti lancar-lancar semua, pasti menemui kekurangan, pasti menemui kendala, karena biasanya banyak pasien rehabilitasi medik yang sudah usia tua, mereka tidak mengerti gadget. Jadi dalam hal ini videonya mungkin kan kita kan share melalui kadang-kadang melalui media sosial, melalui gadget, handphone, dan mereka tidak punya. Jadi mungkin itu kendalanya, tapi dalam hal ini semua berjalan cukup efektif. Dengan adanya video ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat pasien dan akan terus disosialisasikan ke pasien. Mudah-mudahan video ini memberikan gambaran, memberikan pelajaran, memberikan sosialisasi sehingga kedepannya pasien lebih baik lagi dalam melakukan home program di rumah. Karena rehabilitasi medik itu sangat berperan sangat kepada home program itu. Kalau tanpa home program, ya kita tidak bisa memantau pasien 24 jam. Palingan datang ke rehabilitasi medik itu setengah jam penanganan. 23 jamnya di mana? Pasti diajarkan di rumah. Ya. Untuk kedepannya tetap lakukan sosialisasi kepada pasien. Jangan pernah berhenti, jangan merasa puas dengan apa yang dicapai, tapi tetap dilanjutkan, cari kekurangan selanjutnya untuk diperbaiki ke arah yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Dari yang saya sudah lihat dan nonton, ya sudah cukup lumayan baik. Ya, hanya untuk orang
mungkin ya. Nah, kalau anak yang masih muda, mereka kalau dilihat di YouTube kan gitu, mereka bisa lebih nyambung, jadi cepat toh. Itu bagus. Hanya kalau untuk orang yang lebih usia ke atas, itu mungkin mereka masih harus dengan bantuan keluarga, mungkin anaknya begitu, atau keluarga yang lain untuk membuka YouTube toh. Kemudian itu sudah baguslah, sederhana, yang mereka bisa lakukan, yang mereka bisa mengerti. Jadi yang ada menurut saya sudah lumayan baik. Lalu setelahnya, pada tanggal 13 November 2022, saya mengumpulkan hasil kuesioner yang ada di Google Formulir dalam bentuk spreadsheet dan juga hasil testimoni sebagai bahan evaluasi.